Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Dul Teknik. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat, terjaga. Mengingat kondisi saat ini lagi pandemi dan lagi tinggi-tingginya ya, Jogja lagi dingin-dinginnya. Nah, kesempatan kali ini saya akan membuat video review tentang power bank jumper. Jadi awal mulanya gini ceritanya. Saya berencana keluar tadi pergi karena seminggu lebih, hampir 2 minggu mobil saya nggak dipakai dan kondisi sering hujan ya akhir-akhir ini, ternyata akinya tekor. Nah, maka kesempatan sekalian nanti kita coba jumper mobilnya pakai power bank jumper ini, apakah bisa atau enggak. Nah, power bank jumper ini merek Vigen, kodenya CA04. Nah, sebelumnya saya review power bank ini untuk menyalakan mainan airsoft gun, yang mana mainan tersebut membutuhkan arus yang cukup besar ya, dan kemarin terukur peaknya 75 ampere dan berfungsi dengan baik. Nah, sekarang coba kita gunakan untuk melakukan jumper mobil atau starter mobil, apakah kuat atau tidak. Mobil yang akan kita jumper nanti Livina 1500 cc, Green Livina. Nah, sebelum kita ke sana, mungkin bagi teman-teman yang baru menyaksikan video ini atau channel saya, di channel ini mengulas beberapa teknik-teknik atau trik dan tips seputar elektronika hobi, terkait PLTS, baterai dan lain sebagainya. Kepoin lah ya channel Dul Teknik ini, dan jangan lupa subscribe. Nah, lanjut ke reviewnya. Jadi power bank ini sudah saya bongkar dan saya tunjukkan sedetail-detailnya kepada teman-teman semua performnya. Ini power bank yang masih utuh. Power bank yang masih utuh di sini tertulis outputnya itu 12 volt. Nih saya tunjukin ya, 12 volt 200 ampere dan 5 volt 2,4 ampere untuk power banknya. Untuk output AC-nya itu 12 volt 200 ampere. Output AC itu ini output AC ini. Nah, ini yang nanti terhubung ke jumpernya. Kemudian ini untuk USB outputnya untuk ngecas Android atau handphone. Kemudian ini untuk inputnya untuk ngecas ke power banknya ini. Nah, di dalamnya seperti apa? Ini sudah saya bongkar. Nah, ini sudah saya bongkar. Ini polimernya 4S, masing-masing sel 1800 mAh. Nah, kenapa di sini dituliskan 7200? Ini 7200 itu total ya. Ini ada kurang tepat sebetulnya penulisannya, tapi ya mungkin untuk promosi atau gimana ya. Ya intinya ini 4S-nya di sini itu outputnya 14,8 volt 1800 mAh untuk outputnya ini. Sedangkan di sini USB-nya ini, oke lah USB-nya ini pakai patokan 7200 mAh, masih masuk lah. Nah, baterainya seperti ini. Baterainya seperti ini di cover wrapping biru. Kemudian di sini modul chargingnya. Nah, cukup menarik. Gini ya. Untuk perform polimernya ini bagus, saya akui bagus. Perform polimernya di rate-nya tinggi ya. Ya untuk starter mobil aja kuat. Cuman sayangnya di sini modulnya ini terlalu simpel ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa konsumen yang menjumpai power banknya melembung. Melembungnya itu bukan ketika digunakan jumper, bukan, tetapi ketika dicas. Ketika dicas melembung, itu berarti ada kegagalan sistem chargingnya. Ini saya tunjukkan contoh yang melembung. Nah, ini contoh yang melembung. Melembung enggak, kalau jeblok enggak ya, meledak enggak, tapi ini melembung karena proses charging dan ada kegagalan sistem charging di sini. Yang efeknya mungkin proses chargingnya enggak balance. Nah, ini saya lepas, kemudian jadilah seperti ini. Ini ya. Ini selnya. Nah, ini kabel balancernya, kemudian ini untuk output menggunakan soket SC5. Nah, ini akan coba kita gunakan untuk jumper mobil, apakah kuat atau tidak. Lanjut, oke? Berikut kondisi mobilnya. Kasus awal, dibuka kuncinya pakai remote tidak berfungsi. Akhirnya saya pakai kunci manual untuk membuka. Sekarang coba kita nyalakan, kemudian kita starter ya. Nah, tidak ngefek ya. Kita start, tidak ngefek, tidak ada perubahan suara mesin. Oke. Sekarang kita coba cek kondisi akinya. Berikut mesin sudah kita buka. Sekarang coba kita cek sisa tegangan yang ada di aki.
kita pasangkan voltmeter. Nah, terukur hanya 7,8 volt. Padahal aki mobil penuhnya di 13,8 volt. Sekarang kita siapkan baterai polimer dari powerbank jumper tadi ya. Sekarang kita cek tegangan polimer dari powerbank jumper tadi. Nah, terukur 16 volt. Artinya 90% lah kurang lebih, karena mengingat penuhnya adalah 16,8 volt. Sekarang kita pasang voltmeter agar kita tahu perubahan voltasenya. Nah, ini tadi voltase awal aki 7,8 volt. Sekarang kita sambungkan kabel jumpernya. Nah, hati-hati ya, jangan sampai terbalik. Kalau untuk soket EC5-nya ini kemungkinan kecil terbalik mengingat bentuknya juga sudah berbeda. Tetapi untuk japit buayanya ini ada potensi kebalik, nah, karena ini japitannya sama. Jadi pastikan kabel merah itu adalah positif, kabel hitam itu negatif. Nah, kita sambungkan. Pastikan kencang ya koneksinya. Nah, ini terjadi percikan karena ada perbedaan tegangan, di mana polimernya 16 volt dan akinya tadi 7,8 volt. Artinya terjadi aliran arus dari polimer ke aki. Sekarang coba kita starter, kita nyalakan starternya. Oke, berhasil ya. Langsung kita lepas, khawatirnya ada arus balik. Oke. Nah, teman-teman semua, ini adalah uji coba. Tentunya kalau teman-teman punya powerbank jumper tidak perlu repot-repot memasang voltmeter, langsung pasang saja menggunakan soket yang ada tanpa membongkar polimernya. Oke. Baik teman-teman semua, kesimpulannya baterai polimer ini kuat untuk digunakan jumper mobil 1500 cc dan mampu disedot arus kurang lebih 200 ampere ya kalau starter mobil 1500 cc itu. Jadi kalau buat drone juga tentunya ini cocok lah. Tinggal kapasitasnya aja cocok atau enggak. Kalau kuatnya sih insya Allah kuat ya, karena ini tadi buat jumper mobil aja kuat. Tetapi catatannya adalah ini sifatnya hanya untuk darurat, tidak untuk terus-terusan. Karena tadi begitu dipasang temperatur baterainya juga naik ya, mungkin 33an derajat lah. Kalau kondisi stabil 30 derajat tadi anget-anget kuku tadi pas setelah dipakai. Baik, itu video dari saya, semoga bermanfaat. Pertanyaan, saran, kritik silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.